Kalau gua itu sebenarnya bukan tipikal orang yang senang cerita. Jadi gua nggak hobi cerita masalah gua atau cerita apapun itu. Nah kalau ya ada beberapa cerita yang gue ceritain lah, apalagi ke temen-temen gue yang emang sering ceritanya sama gitu. Tapi kalau misalkan kayak ya gue ngambil kayak ya kayak misalkan kayak gue tadi yang gue bilang kayak gue sedih, gue kecewa, flat ataupun happy, menurut lu harus teman-teman sekitar tuh lu harus tahu gak sih kalau misalkan apa yang lagi lu rasain gitu? Kalau gue tergantung momen sih. Kalau misalnya memang occasional aja. Di obrolan saat itu lagi ngobrolin sesuatu yang mungkin agak sensitif, gue bakal ngomong juga. Oke, Balik lagi di Ngadu Ngalor Ngilu. Yes baby. Yeah. Di episode ini kita akan ngebahas tentang apa nih? Kita akan ngebahas tentang problematika yang sedang muncul di beberapa tahun atau beberapa bulan ini. Oke. Buat siapa? Buat terutama di seumuran kita. kita kali ya. Seumuran di dari 22 sampai 25 lah. Ya, di liting angkatan kita. Iya. Kira-kira tentang apa tuh kalau boleh tahu tuh? Yang lebih mengerucut tentang apa tuh? Apalagi kalau bukan quarter life crisis. Jereng. Quarter life crisis. Menurut lo quarter life crisis itu apa sih? Lu guys. Coba. Menurut lu guys. Aduh, quarter life crisis tuh apa ya? Pencarian jati diri sih, aktualisasi diri, proses aktualisasi diri. Jadi kalau misalnya menurut gua di umur lo udah mulai merasakan tekanan-tekanan tanggung jawab, antara tekanan tanggung jawab, terus kayak lo sudah menghadapi proses perubahan di mana lo sudah harus hidup dengan serius untuk sesuatu yang jangka panjang. Ya pencarian jati diri itu gue sih mikirnya itu quarter life crisis. Jadi kita nyari sebenarnya kita tuh Ke arah mana sih hidup Maunya lo, apa? gitu. Maunya apa sih? Maunya kerja sebagai apa sih? Maunya pendapatan lu berapa sih? Pokoknya pencarian jati diri dari sisi SMA, kuliah dan bertransisi ke dunia yang sebenarnya. Sebenarnya menurut gue dari oh ya kalau transisinya ya, cuman proses transisi terbesar itu menurut gue ada di kuliah ke kerja Iya sih. Ke dunia sebenarnya. Iya. Real life. Itu gue. Yes. Kalau menurut Kalau gue setuju sama Bagas. Karena kalau misalkan pun emang misalkan lu kuliah terus lu lulus itu sebenarnya bukan akhir dari segalanya. Justru itu awal dari segalanya. Oh betul. Awal dari segalanya untuk melanjutkan hidup ke depan itu seperti apa. Lu tujuan lu mau kayak gimana. Mau lu tuh sebenarnya sejajar nggak sih sama apa yang udah lo lakuin sebelumnya? Yang lo lakuin apa? Sebelumnya? Ya kalau gua as a yes gua Nggak apa. inilah proses quarter life crisis. langsung dicontohkan. Dia mencari. Dia Dia tapi jati diri gua langsung kayak ya menurut gua satu path aja gitu sama apa yang udah gue lakuin sebelumnya. Yang lakuin sebelumnya adalah? Ya waktu itu gue sempat sekolah penerbangan. Sekarang yang lakuin adalah? Ya melamar untuk gue mencari pekerjaan sesuai apa yang gue lakukan sebelumnya. Seperti itu. Kalau menurut lo? Quarter life crisis adalah kurang lebih mirip sih. Jadi bertransisi antara, tapi menurut gue untuk lo mencari jati diri sampai lo mati lo bakal mencari jati diri lo siapa sih? Karena lo nggak tahu, misalnya lo berkarir di dunia entertainment deh, let's say sampai umur 40 lah yang kita anggap sebagai umur terakhir lo buat mencapai dunia tertinggi di entertainment atau entertainment. Terus tiba-tiba di umur 40 itu lo menurun, lo bakal mencari jati diri lo lagi tuh, tapi lo bakal jadi bisnismen kah, atau lo bakal jadi pensiunan yang udah nganggur kah, atau lo bakal kerja sama orang kah. Jadi menurut gue kalau untuk mencari jati diri sih sampai mati lo bakal mencari jati diri. Makanya quarter life crisis tuh
nggak melulu tentang umur segitu gitu. Kalau menurut gue. Kalau menurut gue kan sebetulnya quarter life crisis itu kan muncul baru-baru ini ya. Ya kan sebetulnya. Bahasanya baru ini. Sebetulnya tuh ada bahasa yang kalau orang lama tuh sebetulnya udah ketemu, namanya midlife crisis. Jadi di umur 50 nih. Lo beda lagi tuh. Iya, itu nggak tahu sih, cuman waktu itu gue sempet juga ngobrol sama bokap, katanya tuh di umur 50 tuh lu udah mulai ngerasa gue kerja udah, punya anak udah, punya keluarga udah, punya rumah udah, segala macam yang lo impikan pada saat umur 20-30 tuh udah semua bisa tercapai, apa yang harus dicari lagi gitu. Sebetulnya menurut gue di quarter life crisis ini sama aja, cuman lika-liku berbeda aja gitu. Oh, iya. Apa yang dihadapin ke depannya tuh beda aja gitu. Jalannya beda-beda. Prosesnya mungkin lebih panjang Iya. dari si midlife crisis menurut gue gitu aja sih. Nah, arti dari quarter life crisis menurut gue juga sih sebetulnya ya anak muda yang istilahnya yang baru cabut dari SMA terus lo masuk kuliah, dari kuliah juga lo cabut apa namanya lulus segala macam, dari kerja. Bisa juga sama bagus jati diri pasti. Tapi gue setuju juga sama lu kalau ya intinya kan itu proses belajar lah ya. Dan belajar lu sampai mati gak akan berhenti gitu. Pasti akan ada hal baru yang ketemu yang lu inginkan dan lain-lain, itu kan pasti proses kehidupan. Nah, ngomong-ngomong soal quarter life crisis sama masa kehidupan, lu di dalam kehidupan lu sekarang nih, lu lagi ngerasain apa sih? Kalau gue lebih ke yang kayak mungkin sedih juga iya, kecewa iya, flat iya, senang juga iya, ngerti gak sih lu? Ya, Jadi kayak pasti ya, ya, lu akhirnya pasti ada ya. apa ya, kayak lu merasakan semua Semua hal. elemen itu, hal itu. Meskipun misalkan lu tahu nih lu sedih gara-gara apa, lu kecewa gara-gara apa, lu flat juga gara-gara apa, dan akhirnya lu senang juga gara-gara apa. Itu menurut gue semua tuh berkesinambungan. Kayak misalkan nih lu sedih, anjing di umur gue segini teman-teman gue udah pada lulus kuliah, sementara misalkan gue belum. Kan lu nggak kuliah. Iya misalkan gue belum. Terus tiba-tiba kayak anjing temen gue yang belum lulus kuliah aja tiba-tiba udah kerja, sementara gue belum. Itu gue kecewa. Misalkan. Itu kan tapi kan lagi ditanya lu hidup lu sekarang. Iya, gue merasakan itu semua sih. Kalau adalah bagian-bagian. Adalah bagian-bagian itu ya. Kalau lu? Kalau lu guys? Lu dulu dong kan gua nanya. Kalau gue di fase, lu tanya detik ini, menit ini, hari ini, gue lagi di happy-happynya cuy. Gue nggak tahu kenapa tadi. Kalau belakangan ini hidup lu secara keseluruhan Gue lagi happy banget sih. Lagi happy aja. Gue lagi menikmati hidup gue pada saat ini. Untuk elemen apapun yang tadi dia bilang, gue kayak merasa sedih tapi gue happy, gue sedih. Iya. Gue merasa kecewa tapi gue happy karena gue kecewa. Jadi apapun yang gue rasain, tapi gue nggak begitu happy. Oke. Kalau lagi Kalau gue lagi di fase dimana gue lagi ngerasa flat aja sih. Flat. Kayak ya udah hidup gue bangun gue gitu. Buat anything. Ya terus What kayak you do? What you do? tidur jam segitu lagi, bangun gitu lagi. kasarnya kayak ya udah lu melakukan hal yang sama itu Rutinitas. Iya, rutinitas. itu gue lagi yang ngerasa sama. bosan aja sih. Kayak soalnya Bosan hidup. enggak bosan sama Oh. lifestyle gue butuh ada gong baru lagi. Jangan bosan hidup ya. Jangan bosan hidup. Enggak. Jangan sampai ki. Kagak lah kagak. Kalau bosan hidup, Kalau gue samperin bosan kita hidup juga. berarti gue ngelangkain Tuhan. Gue orang paling sombong di dunia. Oh iya benar. Benar. Karena gue ngelangkain takdir yang udah dibikin sama Tuhan. Ih. Gitu. Samperin kita bertiga kalau bosan. Iya. Tapi kalau untuk gue sekarang gue masih ngerasa flat atau bosan aja sih, karena kan ya alhamdulillah gue udah lulus sarjana, alhamdulillah. Cuma memang belum ada kerjaan yang bikin gue gong lagi gitu. Nah. Yang bikin gue tuh anjing ini baru lagi buat gue enggak ada. Iya. 21. Apaan 21? Berarti lu lagi butuh sesuatu yang baru ya? Iya betul. Supaya lu tuh merombak rutinitas lu yang menurut lu itu Iya, flat. karena ya maksudnya pemasukan ada, segala macam ada. Cuman ya udah gue tinggal diem doang Iya. gitu. Gue bukan jadi orang yang pengen nggak mau jadi orang yang paling manja gitu loh, yang asal diem dapat duit. Maksud gue juga pengen jadi orang pekerja. Gue pengen kadang jadi orang yang Menikmati di bawah- prosesnya. Iya, menikmati prosesnya gitu, dari atas dari bawah ke atas. Walaupun sebenarnya lu diem aja bisa. Bisa, cuma Iya. kan Tapi- gue nggak bisa selalu kayak gitu. Gue tuh pasti mikir ke depan apa yang gue jalanin pun gak selalu bakal di atas terus. Iya. Pasti gue bakal ada harus di bawah juga. Makanya gue harus ngerasain gitu. Nah itu belum ketemu, makanya gue flat. Oh. Kalau menurut lu gimana, guys? Kalau gua belakangan ini gua mungkin lagi ngerasa Terus ada gila-gila ini orang. kebiasaan nih. Tiba-tiba ada
Bu sunat lo. Waduh. Udah dong. Kalau gua belakangan lagi ngerasa apa ya? Gue sebenarnya ada bingung sih, agak ngawang gitu sih perasaan gue. Cuman kayaknya terakhir nih gue lagi ngerasa flat sebenarnya. Cuman kayak lagi proses changing ke ngerasa bersyukur, jadi kayak happy sih. Jadi kayak Mirip-mirip sama Kiki tapi lo lagi proses changing gitu. Changing gitu loh. Oh. Walaupun bukan, mungkin case-nya beda ya. Iya. Kayak flatnya bukan karena hal kayak yang dia nyari hal baru gitu. Gue lebih kayak ke flat sama as a whole aja sih, maksudnya secara keseluruhan. kegiatan gua, apa yang gua kerjakan gitu. Cuman gua tahu, maksudnya kalau gua pribadi gua ngerasa gua belum mungkin bisa, cuman gua rasa gua masih harus di sini sebelum move ke hal yang baru gitu. Gua masih di sini. Ya kalau misalnya gua mau move, gua mungkin bisa aja gitu. Cuman kayak gua masih harus menekuni yang ada di sini sekarang gitu. Supaya bisa bentuk kedepannya lagi kayak gimana. Ya, terus kayak lagi fase changing ke yang lebih nggak tahu ya, cuman gue tuh kayak belakangan ini lagi kayak ngerasa pengen ngubah prinsip hidup gue sih, yang Prinsip apa guys? nggak, gue mikirnya gue sekarang tuh pengen mikirnya life is easy aja. Jadi life is easy, tapi bukan berarti lu menggampangin. Iya. Beda hal tuh ya. Beda hal. Maksudnya life is easy itu dalam artian gue menekankan prinsip itu di dalam diri gue supaya gue lebih bersyukur aja sebenarnya. Dan segala sesuatu itu nggak selalu lo nggak ribet kan? Iya, jadi kayak gue tuh nggak overthinking, Iya. apa gitu. Jadi gue sekarang tuh lagi proses buat kayak situ, gue mensyukuri apa yang lagi gue tekuni, yang lagi gue kerjakan gitu. Terus gue kayak mencari makna-maknanya dari hal-hal yang gue kerjakan tersebut. Ya lagi di proses itulah gue. Di proses bersyukur lah. Iya. Iya. Semoga tercapai. Tapi kalau misalkan kayak ya gue ngambil kayak misalkan kayak gue tadi yang gue bilang kayak gue sedih, gue kecewa, flat ataupun happy, menurut lu harus teman-teman sekitar tuh lu harus tahu gak sih kalau misalkan apa yang lagi lu rasain gitu. Misalkan kita lagi ngobrol berempat nih, terus gue bilang kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, gitu gue bilang kayak anjing gue lagi sedih lagi. Ini kita lagi nongkrong biasa nih misalnya. Iya, misalkan gue lagi sedih, gue lagi kacau, gue lagi kecewa atau apa. Menurut lu itu lu harus ngasih tahu itu ke orang sekitar lu atau enggak? Kalau gue tergantung momen sih. Kalau misalnya memang Occasional aja. di obrolan saat itu lagi ngobrolin sesuatu yang mungkin agak sensitif, gue bakal ngomong juga. Contoh misalnya, lu pribadi deh misalnya, saya kira berempat lagi nongkrong nih, Kacang yang ngebuka obrolan tentang hal itu, ya otomatis semuanya juga bakal ngebuka. Iya. Kecuali kalau misalnya lagi apa ya, bahas masalah happy lah, kayak contoh, ya gue baru dapat achievement ini segala macam, lu nggak mungkin dong ngepatahin break obrolan orang dengan rasa sedih lu. Pasti lu bakal menceritakan achievement lu juga. Ya. Jadi kalau gue tergantung momen. Semua orang, maksudnya orang yang bakal gue ceritain tuh bakal tahu, tapi mungkin nggak sekarang. Gitu aja, tergantung momen. Atau mungkin ke orang-orang tertentu mungkin. Iya. Pasti tahu. Even orang yang pengen gue ceritain pasti gue ceritain. Cuman ya tergantung kapannya, tergantung gue mau juga cerita apa enggak. Gitu. Tahu pasti tahu. Kalau lu gimana guys? Kalau gue momennya pasti, momen pasti situ ngerusak. Takutnya ngerusak momen ya, ngerusak vibes ya. Karena lo juga harus bisa bikin orang lain. Yeah. Lo pengen orang lain dengerin cerita lo, ya lo juga harus bisa menghargai yang mendengarkan lah dalam situasi apa. Yang kedua, kalau cerita lo sedih, lo harus bisa apa ya? Mungkin lo harus tahu dulu orang itu lagi ngerasain apa. Harus nge-encourage dulu gitu. Iya. Karena takutnya jadi trigger buat dia, atau dia pun juga lagi ngerasain hal berat, cuman dia bukan tipikal orang yang cerita. Terus habis itu lo tiba-tiba cerita yang berat, terus dia ngerasa kayak makin berat gitu kan. Atau kalau misalnya dia lagi kita nggak tahu dia keluarganya bisa dia meninggal, terus tuh tiba-tiba cerita kayak gue seneng banget habis kumpul keluarga kan, kayak Itu drop banget anjing. makanya maksudnya lo harus tahu siapa yang lo ajak cerita sih. Harus kenal sama pribadinya itu. Iya. Iya sih benar sih. Dan itu momen bisa secara nggak langsung memperkenalkan. Iya, Memperkenalkan mereka lagi ngerasain apa. Akhirnya mengintimate kita sama orang itu. Ya, walaupun nggak lagi berdua doang, Iya. misalnya lagi kumpul, Iya. kan mereka lagi cerita-cerita, berarti memang mereka lagi ngerasa kayak gitu ya. Ya ada beberapa cara, salah satunya itulah momen. Tapi sebetulnya dulu deh. Apa? Tapi sebetulnya menurut gue dengan momen itu tuh pasti setiap obrolan tuh pasti ada momen happy, sedih, kecewa, Iya. senang. Iya Semua pasti ya. ada. Menurut Semua gue tuh elemen kayak tuh kumpul. Iya. Pasti ada aja gitu. Iya, kayak misalkan lu udah bahas sedih nih.
terus tiba-tiba kayak oh ya udahlah mungkin kita kan bahas sedih. Terus tiba-tiba lo kayak tapi gue kemarin tuh gue lagi ngerasa happy nih gara-gara ini. Tapi pasti ada titik kayak gitu ya. Iya. Titik itu pasti ada di obrolan. Iya. Kayak kecewa, sedih, Semuanya pasti ada. Flat, terus iya. tiba-tiba senang, titik, akhirnya jadi happy. Iya benar. Menurut gue tuh kayak ada sih. Cuman kalau gue kayak di saat gue lagi sedih, gue mungkin ke beberapa orang gue ngerasa kayak kayaknya gue harus cerita ke beberapa orang deh. Gue harus kayak gue harus ceritain ke orang tertentu kalau gue ini lagi sedih. Karena gue ngerasa kayak ya mungkin dengan gue cerita advice dia tuh masuk ke gue gitu nggak sih? Apa yang dia kasih masukan ke gue, akhirnya gue ngerasa kayak oh iya juga ya ternyata kayak gini loh. Akhirnya tuh yang membangun buat gue kayak oh ya udahlah dia ngomong kayak gini dan pun misalkan itu masuk ke gue, akhirnya gue ngerasa happy juga ngerti nggak sih? Karena pendapat dari dia. Karena pendapat dari dia. Ya itu faktor kedekatan sih. Iya, faktor Kalau kedekatan. lo udah dekat, lo emang intim ya, sering bareng, sering ngobrol, ya kan lo somehow tanpa dia cerita lo udah tahu. Iya. Kondisi dia lagi. Iya. Dan nggak ada salahnya juga sebenarnya lo nanya sebelum lo cerita kalau Iya. cerita terlalu berat gitu misalnya. Kayak gue mau cerita, gue lagi sedih nih, gue mau cerita, lo kondisi lo lagi gimana? Itu sebenarnya itu fine banget. Iya, benar. Kalau misalnya dan kalau temen lo bilang kayak sorry banget gue lagi berduka gitu misalnya, sorry banget gue lagi down juga nih. Iya. Lagi Besok nggak aja bisa. kita ngobrol ya. Iya. Itu juga gak masalah banget. Itu nggak masalah That's menurut better gue. gitu. Sangat. Iya. Kalau gue juga gitu sih. Jadi kayak kalau gue kadang ada beberapa temen gue yang tanpa perlu gue ceritain dia udah tahu sendiri. Gitu. Iya. Iya. Jadi gue nggak perlu yang kayak berat-berat secara kayak gue kesel, gue sedih nih, gue marah nih gitu. Mereka udah kayak lo anjing. Walaupun kita harus gue harus didiemin beberapa waktu sampai akhirnya dia ngomong gitu. Nah, lanjutin pertanyaan si Mekan tadi ya. Kira-kira lo pribadi nih, lo berempat deh, kita berempat deh. Kalau misalnya emang lagi nggak baik-baik aja atau apa, menurut lo wajar nggak sih lo tuh menutup diri ke orang-orang? Wajar sih gue. Wajar. Kalau gue mau wajar kan itu. Kenapa? Kenapa lo mau wajar? Karena kita nggak tahu apa ya personal life dan personal problem orang itu. Jadi kita kayak ya udah mungkin bukan saatnya mereka untuk cerita sama kita, atau mungkin itu lagi saatnya mereka buat ngedevelop problemnya sendiri, akhirnya mereka nge-solve sendiri, baru akhirnya dia cerita ke kita gitu kalau menurut gue. Kalau gue menutup diri kayak ya udahlah gue menutup diri aja deh hasilnya kayak ya udah gue datang kayak ya udah happy aja. Coba di gue sadar kayak hilang aja gitu happy ya. Oh iya gitu sih kayak ya gue nggak perlu bawa sedih gue ke kita cukup gue aja. Yang penting saat gue ketemu lo ya udah pengen senang aja. Justru di saat gue ketemu kalian kayak gue berusaha untuk ngedistract dengan apa yang gue rasain, entah itu kecewa, sedih atau flat. Iya. Kalau gue menurut gue menutup diri itu menurut gue sebuah proses sih. Kalau menurut gue karena misalnya nih lo kecewa akan sesuatu misalnya ya, lo kecewa akan sesuatu. Contoh lah misalnya lo dimarahin sama orang tua lah yang udah parah misalnya sampai lo nangis segala macam tentang bawaannya. Menurut gue rasa menutup diri itu proses gue untuk gue ngambil POV orang lain selain gue. Karena gue pribadi orangnya menggebu-gebu banget. Saat gue cerita, kalau misalnya gue lagi kesel, gue itu pengen didukung. Gue nggak mau dikasih intervensi. Nah, makanya pada saat proses menutup diri itu, gue pengen tahu nih. Gue pikirin sendiri, gue overthinking sendiri. Kira-kira kalau misalnya gue ngelakuin hal ini, kenapa dia marah ya? Apa yang buat dia marah ya? Segala macam. Jadi pada saat nanti gue cerita, gue lebih clear lagi. Itu makanya kayak wajar banget. Dan menurut gue itu sebuah proses menutup diri. Memang take time sih pasti kalau lo lagi ada masalah kayak gitu lo nggak bisa langsung kayak nggak tahu ya mungkin ada orang yang bisa cuman kalau menurut gue nggak bisa. Kalau gue itu sebenarnya bukan tipikal orang yang senang cerita. Jadi gue nggak hobi cerita masalah gue atau cerita apapun itu. Nah kalau ya ada beberapa cerita yang gue ceritain lah apalagi ke teman-teman gue yang emang sering ceritanya sama gitu. Cuman specifically gue nggak cerita sih orangnya. Jadi gue selalu ngerasa apapun masalahnya bukan gue pendem sampai lupa ya. Tapi gue selalu ngerasa gue punya jawabannya. Iya. Problem solvingnya tuh dari diri gue sendiri. Gue nggak selalu ngerasa gue bisa problem solving sendiri. Jadi kayak ya mungkin setelah beberapa lama pikiran itu ada atau masalah itu ada,
gue lagi momen lagi cerita itu ya mungkin gue bakal cerita gitu. Cuman gue bukan tipikal orang yang kayak Lagi ada problem gue apa gue cerita. samperin kalau buat cerita gue Oh, iya, atau gue iya, telepon iya. buat cerita gue enggak sih. Jarang, lu juga jarang kan gue Jarang. telepon. Sejarah. Makanya mungkin dia kalau cerita malu lu pada. Soalnya gue juga jarang cerita ke dia. Kayak kalau ketemu aja gitu update aja sebenarnya. Iya, update doang Kayak kan. misalkan gua anjing, mana ada gua nelfon lu jam 12 malam di 2 malam. Iya. Sekedar untuk kayak anjing gua lagi ngerasain kayak gini bla bla. Nah, Jarang. bahkan gue kalau cerita ke cewek gue aja simple gitu. Gue nggak mau cerita kayak aku tuh Bener-bener, dari maksudnya kayak, ceritain sampai masalah gue iya. atau gimana enggak sih, gue intinya aja karena Lebih ke gue poinnya ngerasa ya. gue udah tahu jawabannya. Iya. Pada saat problem solving lo dapat, baru lo akhirnya cerita. Ya tergantung momennya sih. Kadang sudah dapat Nanya option. jawabannya, kadang belum gitu. Nah, iya. Cuman kayak ya gue akui memang sometimes orang lain membantu. Iya. Tapi sering kali gue ngerasa gue lebih percaya sama jawaban Diri gue. lu sendiri. Itu kenapa? Iya. Iya sih, Orang bener lain. sih. Bukan mendem sih, tapi kayak lebih ke lo lebih percaya ke diri lo sendiri untuk problem Solvingnya, solve-nya. iya. Iya. Jadi kayak gue ya apa ya, sebenarnya bukan nutup diri juga sih. Iya. Kalau orang nanya, "Gas, masalah udah ini gimana?" Gue bakal Cerita. ceritain. Cerita, iya. Cuman gue bukan tipikal orang yang cerita duluan gitu. Iya. Maksudnya kayak gue bakal cerita di saat gue udah menemukan problem solving itu mungkin. Iya, iya tergantung momennya. Iya. Kalau misalnya dia nanya gue belum dapet ya Gue juga sih, Iya. gue juga gitu. Gue tipikal orang yang emang gak hobi cerita aja sih. Gue juga kayak sejarang itu. Jadi kalau misalnya gue cerita ke orang itu ya berarti entah gue udah dapet problem solvingnya atau gue udah berbelit-belit sama masalahnya terus akhirnya gue gak dapet problem solvingnya, akhirnya gue nanya. Cerita. Iya. Ya, tapi bukan berarti gue gak cerita juga ya. Iya. Kadang gue juga cerita gitu. Karena menurut gue kayak lu butuh di saat lu udah mentok ya lu butuh POV dari orang lain juga gak sih? Meskipun Iya, itu iya, gak lu iya. jalanin ya, atau itu kayak gue Pendapat tampung aja, deh, pendapat. gue tampung deh. Akhirnya lu menemukan problem solving itu lu dengan tampungan dari teman-teman lo dan akhirnya lu menemukan dengan jalan diri lu sendiri. Iya, gitu. benar. Kayak gitu. Gak ada yang salah sih menurut gue, caranya masing-masing aja. Iya sih. Dapet Kalau insight. emang lo bisa mendapatkan jawaban dan lo tenang setelah itu ya masalah. Iya. Jangan apapun. Insight. Asal tidak merugikan orang lain aja. Nah, Betul. Sekali. Tapi dari kan lu tadi sempat bilang kayak lu jarang cerita apa segala macam. Lu mendapatkan dampak sesuatu nggak dari entah dari jarang lo cerita atau saking seringnya lo cerita apa segala macam, lu dapat dampak dari Dampak. iya dampak negatif atau positifnya gitu. Dampak kalau gue jarang cerita ya dampak gue nggak tahu sih ini positif atau negatif ya. Cuman orang ngelihat gue kayak santai aja dia, cuek gitu. Cukup bingung tuh positif apa negatif ya kalau Iya gitu? makanya kayak orang tuh ngeliat gue kayak Ya udah. ya udah bagas aja, asik Iya. aja gitu. Chill aja coy. Iya. Gak pernah kayak ngurusin masalah. Ketemu dia yang penting happy atau segala macam gitu. Bahkan gue tuh beberapa kali lagi ada masalah gitu. Lagi ada masalah yang benar-benar sebenarnya lumayan nyelkit gitu di hati gue. Gitu. Cuman gue tuh bukan tipikal yang nunjukin gitu loh. Iya. Sampai akhirnya ada di momen misalnya temen gue nanya, guys lu gimana urusan ini gitu misalnya. Terus gue harus cerita kan, ya gue cerita. Kalau kayak gitu gue cerita pasti. Terus habis itu ada momen dimana orang tuh bisa kaget. Anjing guys lu tuh bisa masalah segini. gue nggak tahu maksudnya kalau gue jadi dulu gue udah emosi kali gitu misalnya. Kalau gue jadi dulu gue nggak bisa ketawa-tawa sih sekarang gitu loh. Nah sementara gue tuh tipikal orang yang kayak ya my problem is in me aja gitu. Iya. Kayak gue bakal selesai juga. Tapi memang agak effort sih di dalamnya. Cuman gue tidak terlalu terbebankan sih. Tidak terlalu terbebankan akan hal itu sih. Gue ngerasa memang gue cocoknya seperti itu. Gitu. Gue tuh tipikal yang kalau temen gue tau tuh agak lumayan jarang ngomong, istilahnya jarang ngomong lah gitu, jarang cerita, jarang ngomong. Jadi kalau misalnya di tongkrongan tuh mau gue senang mau sedih, gue diem aja. Jadi kalau misalnya kadang orang malah nggak tahu gue lagi sedih atau lagi senang, jadi gue diem aja. Itu dampak yang gue juga nggak tahu tuh negatif positif ya. Soalnya gue diem. Lu kadang suka kalau lagi diem tuh kayak, tapi ada diem lu beda gak sih? Iya mungkin ya. Sama. Kayak orang misalnya diem lu lagi Iya, iya. masalah. Oh dia Iya, lagi iya, ada iya. masalah, diem lu lagi ngamatin sekitar Iya, atau lagi happy. atau lagi gitu. diem aja, emang lagi diem aja gitu. Lagi ngebak. Enggak. Nyetun. Nyetun dong kalau itu. Gini ya. Nggak, 3 maaf. jam tuh anjing. Maaf pak, aku nggak ngebak. Gue tuh soalnya suka digituin juga. Suka di kayak ih, diem aja lu, Nyetun. kadang gue lagi diem aja gitu, kadang gue lagi diem aja, gue lagi kayak moodnya tuh lagi kayak capek banget sih Iya, gitu. Iya. Tapi sebenarnya ya karena capek aja kali. Iya. Sama lu diem yang emang lagi merhatiin aja gitu kan. Iya, beda. Emang lu pengen senang tapi lu diem orangnya. Tapi gue sometimes gitu sih, kalau lagi ada masalah emang nyelkit gue diem.
Diemnya kelihatan sih, rada kelihatan. Oh. Masih lah, masih ada perbedaan. Iya pasti ada. Karena Itu lu nggak kayak mungkin lu lu diem bisa tuh nutupin full. kayak ya lu di saat lu sometimes tuh ngerasa lu diem karena apa ya? Karena mungkin masa lalu terlalu Besar. mengikuti lu lah ya atau apa lah ya. Itu bakal berasa beda banget. Iya. Banget Iya sih, sih. Bang. Kalau gue kayak ya udahlah. Gue gak tau sih lingkungan gue merasakan itu atau Nah, enggak ya. iya makanya tadi gue bilang. Akhirnya gue rasa kayak ya udah gue kayak gini aja. Entah itu dia ngerasa gue kayak gimana lah atau mungkin gue ada masalah berat atau apa, gue ya udah. Ini cara gue mengekspresikan diri gue gitu. Tapi kita tahu. Tapi Tai. kacang tuh yang gue liat dia nggak jarang diem. Iya. Dia tuh tipikal yang kayak dia bercanda-canda nih, tapi nanti kalau cerita lepas gitu. Iya. Nah, Kalau cerita lepas, tapi abis itu kalau lagi bercanda lagi ya udah nggak kelihatan lagi gitu. Tapi kalau misalnya lagi sedih, kadang suka bercanda aja. Iya. Tapi kalau misalnya ditanya, tiba-tiba ternyata ceritanya Iya. Ya enggak lah. kok enggak? Iya gue gak tau lah, gue gak bisa. Kalau orang sekitar sih gitu. Kalau orang cerita gitu. Iya, terima kasih. Kalau lu Ki? Dampak ya. Mm-mm. Dampak setelah cerita berarti kan ya. Mm-mm. Eh, Setelah cerita bisa atau sebelum? Iya jadi Oke. ya kalau Yang lo rasain. tadi kan gue bilang sebetulnya kan gue cerita tuh di saat lagi ada momen kan sebetulnya. Cuman gue pribadi gue orang yang nggak bisa ngumpetin emosi. Mau gue sedih ya gue sedih, mau gue happy ya gue happy. Itu yang gue rasain ya. Jadi menurut gue dampak setelah gue cerita, dampak itu kan berarti apa yang udah lo lakukan kan? Iya. Jadi kalau misalnya kita ngambil case setelah gue cerita sih sebetulnya nggak ada sih. Kayak soalnya ya benar kan, maksudnya even lo cerita sama orang, menurut gue ya even lo cerita sama orang dan itu orang ngasih feedback buat lo untuk ambil sebuah keputusan misalnya, yang tahu keputusan itu baik apa enggak ya lo sendiri. Kalau gue, sorry gue bilang ya. Kalau gue kayak gue tuh nggak tahu sih, gue sampai sekarang kayak anjing gue ngambil keputusan ini benar atau salah ya. Oh, masih ragu. Masih ragu. Akhirnya gue yang kayak ya udah akhirnya gue minta pendapat teman-teman gue lah. Gue Kan harus opinion kan. iya gue harus kayak anjing gue harus kayak gimana nih di saat gue udah ya kayak gini nih, gue jalan apa yang harus gue ambil gitu loh. Iya. Makanya gue Kayak lo membutuhkan advice buat iya. Buat gue ambil keputusan buat diri gue sendiri. Akhirnya gue kayak ya buat second option atau Iya. apa gitu kan. Iya ya maksud gue juga kayak setelah gue cerita segala macem, second opinion itu penting. Iya. Tapi at the end juga ya gue nyaman gak sih sama opini orang? Iya. Keputusan orang gue nyaman gak sih ngejalanin itu kira-kira? Kalau misalnya emang kira-kira gue lebih nyaman dengan apa yang gue lakukan nanti ke depannya, ya itu ya pasti gue bakal gue. ya bakal lo ambil, bakal lo jalanin. Bener sih. Itu Ya. nggak ada apa sih sebenarnya. Pengen cerita aja. Ya emang menurut gua ini emang bukan rada, mungkin mostly terjadi Relate. ya, di sumuran Apalagi sumuran orang yang baru lulus SMA kah atau yang Lulus lagi kuliah, lagi cari menjalani kerja, kuliah dan lulus kuliah. kuliah akhir sih menurut gua kayak Semester akhir tuh menuju skripsi Iya. gitu-gitu ya. Tapi kemana deh? Menurut lu kita berempat deh, kira-kira lu udah ngelewatin quarter life crisis? Gue belum. Maksudnya gue mungkin lagi ada di proses itu sih. Iya. Lu nyadar akan hal itu nggak di proses itu? Gua sadar. Gue sadar. Cuman gue ngerasa belum seberat itu. Iya. Maksudnya gue tahu someday akan berat. Maksudnya karena kita udah sering, karena dunia udah sering bahas gitu ya. Dan kita tuh kan somehow jadi prepare kan. Iya. Kayak tahu nih bahwa kita akan ada di fase itu gitu. Sekarang nih gue ngerasa kayak gue lagi proses menuju fase itu. Mungkin nanti di umur gue 24, 25 kali ya. Mungkin baru gongnya di Baru situ. gongnya di situ. Mungkin. Cuman Iya. sekarang tuh gue udah mulai ngerasain Percikan rasa khawatirnya, Iya. terus kayak gue udah mulai mikir nanti gimana dan Sampai lain-lain, kapan, sampai ya, depannya gimana. target gue, Iya. target per month, per years dan lain Iya. dan seterusnya dan kayak gitu. Udah mulai bikin roadmap lah ya ke depan, Iya, pasti iya, lagi iya, gitu. Dan itu pembentukan aktualisasi diri secara emosional juga ya, Iya, cuma benar. secara kerjaan Iya, gitu iya, ya, secara iya. emosional lu diri lu sendiri tuh Iya. udah emotionally stable dan lain-lain lah. Lu gimana? Kak? Kalau gue beranggapan gue udah menjalani itu sih. Maksudnya kayak ada 3 fase. Fase itu udah gue lewatin. Fase yang pertama, tinggal fase kedua yang fase ketiga. Fase kedua sama fase ketiga itu menurut gue adalah solution sama penyelesaiannya. Sama sih. Cuma solution itu adalah cara lo menemukan
kalau misalnya penyelesaiannya adalah cara lo untuk menyelesaikannya. Menurut gue solusi yang pertama gue fase yang pertama gue udah ketemu gitu. Kalau gue ya, gue kurang lebih sama kayak Bagas sih. Ya. Tadi lo mau apa sih? Lagi menjalani itu. Ya pokoknya gue sama kayak Bagas lah. Ya udah, pokoknya gue apa yang Bagas omongin, gue setuju sama Bagas. So pikiran gue sama Bagas. Berarti dia sama kayak dia udah mulai ngerasa bahwa dia udah menuju Iya. dead crisis gitulah. Iya. Cuma sekarang dia belum terlalu merasa khawatir akan hal itu sekarang. Cuman kekhawatiran itu udah mulai ada. Iya. Kalau lu? Gue nggak ada, gue nggak tahu. Makanya dia nanya. Makanya gue nggak tahu. Gue nggak tahu soalnya menurut gue dengan apa yang gue hadapin sekarang di umur gue 19, 18, 17 pun sama. Oh, makanya mungkin lu merasa flat. Oh, Iya, itu. Oh, iya, mungkin. Iya. Makanya sih. kayak ya kan tadi pakai gue nanya kan kayak lu udah fase kayak gini, lu udah punya perasaan begini, Fikar udah fase 1, lu udah ada perasaan segala macam nyiapin roadmap. Kayak ya udah masalah-masalah itu kayak udah gue lakuin di umur 17 gitu loh. Bukan gue sombong ya, cuma Iya. kayak ya lu udah merasakan itu dulu gitu. Either lu udah ngerasain atau lu belum tahu rasanya karena iya, lu udah ngerasain. makanya gue gak tahu kayak itu pikiran-pikiran goblok malam aja sebetulnya Iya. gitu. Ya ada prosesnya masing-masing sih Iya, menurut gue. Itu sebenarnya kita sendiri yang tahu. Iya. Iya, benar. Gua nggak bisa tahu proses lu. Kadang lo menceritakan ke orang juga nggak bakal sama itu. Ya orang, lu mau ceritain orang dari A sampai Z tentang diri lu, dia nggak akan kenal lu. Iya. Menurut gua ya, dia nggak akan kenal lu semuanya gitu. Tapi Secara detail. Iya. yang bikin gue makin sadar sekarang itu makin berat dan makin kepikir itu adalah setiap malam, setiap hari pertanyaan makin ada yang baru ke otak gue sendiri. Nah, ya mungkin itu. Itu. Nah itu, makanya itu yang bikin gue sadar tuh. Salah satu poin yang menurut gue, mungkin gue lagi di posisi itu karena makin hari, makin malam, makin banyak pertanyaan yang gak terjawab sama diri gue sendiri. Atau justru sebenarnya lu ngerasa flat dan lu khawatir pengen ada yang baru, itu proses lu juga. Mungkin. Iya, itu bagian dari proses lu juga. Rasa ketidaktenangan lu itu Iya. karena terlalu kayak gini-gini aja, gue butuh yang baru, gue gak bisa kayak gini. Itu kan Itu salah satu proses. Tapi lu setuju gak sama statement gue? Makin hari, makin malam, atau Ada aja setiap hari tuh pertanyaan. ada aja pertanyaan yang pasti. Iya, pasti. yang nggak bisa lu jawab gitu. Pasti. Kayak kok kenapa ya kayak gini ya? Iya. Mau sampai kapan nih gue kayak gini? Tapi kadang nggak lu jalanin. Iya, lu cuma kayak lu ada pikiran dan ada teori. Iya. Cuma di saat praktek kayak aduh, Iya. anjing ini Iya, terlalu Pasti ada hal baru. Nah itu yang Ada kita hal sih. baru. Soalnya gue mikir Makanya tomorrow is cuma gua mystery. doang. tomorrow is mystery. Iya. Yesterday is history. today is apa? Present. Isyana Saraswati. Bukan ya? Today apa, Bit? Today is apa? Today is a gift. Today is a gift. Today is a gift. Tomorrow is mystery. Jadi kayak ya udah, lu jangan berhenti untuk mencari misteri apa yang akan ada selanjutnya di kehidupan lu ke Iya. depannya. Kalau ada pertanyaan lu simpen aja semua pertanyaan Iya. yang ada lu jawab semua. Suatu saat itu bakal kejawab. Bertahap ya. Suatu saat itu bakal terjawab. Nah itu Suatu saat. yang gue penasaran One kapan day. itu terjawab. Itu One dia. day. Nah, itu. Semua orang gak bakal tahu. Iya, Itu pertanyaan juga kan? Iya. Jawabannya adalah one day. One day. makanya itu. Kapan One ya day. pertanyaan-pertanyaan gue kemarin tuh kejawab? Pertanyaan lagi kan? Mungkin nanti kalau misalnya lu kayak Jawabannya ada one day. gua akhirnya harus start mulai nge-apply kerja nih misalnya. Walaupun lu udah ada pendapatan gitu, tapi lu mau kerja. Lu kerja. Mungkin nanti di fase lu kerja lu bisa dapet jawabannya. Atau Iya. mungkin 2 bulan 3 bulan setelah lu kerja lu baru dapet jawaban lu yang sekarang. Iya. Ya, makanya itu. Kayak- Itu yang gue tunggu Ya, sih sebetulnya. Itu yang gue tunggu Ya. banget. One day aja udah. Iya. Kayak kita nih misalnya bikin podcast kayak gini nih, ya mungkin itu pernah jadi kayak pemikiran kita lama jadi Iya. pertanyaan. Sekarang mungkin dijawabnya di sini gitu. Maybe. Kita kemarin bingung cari tektokannya kayak gimana, ya mungkin sekarang kita udah mulai Jawabnya ngerasain di jawab sini. Iya sih. proses sih. Dan Proses. dan ya ketika lu menghargai hal-hal kecil lu bisa merasakan jawabannya sih. Mau Iya dilanjut? sih, bener sih. Nanya dong. Boleh. Boleh. Apa Lagi tuh? bahas quarter life crisis. Masih? Agak kencang. Ada suara bro. Oh, kan kalian lagi masing-masing ada di fase quarter life crisis nih. Terus kalau pastinya kan kayak ada pertanyaan-pertanyaan 31. tentang diri sendiri lah gitu-gitu. Kayak tadi lah kayak gue akan kemana, akan apa segala macem. Nah lu tuh suka minder atau insecure nggak sih kayak ngeliat orang-orang yang di sumuran lo yang mungkin udah di depan lo atau apa dan akhirnya jadi kayak ngebanding-bandingin atau mungkin itu malah jadi yang berpengaruh sama quarter life crisis lo. Terus lo kalau kayak gitu lo gimana ngadepinnya?
Kalau Gua sih kemarin sempet kayak gitu gue juga sempet sih. sebelum gua ngerasa kayak changing apa namanya cara hidup gua Iya. ya cara gua berpikir untuk hidup gua lah. Kemarin gua sempet mikir kayak gitu, cuman setelah gua di proses changing itu gua sambil mikir juga ada beberapa hal yang gua pikir kayak wah gua tuh sebenarnya udah proses loh. Nah, Maksudnya gua udah bisa beberapa hasil dari proses gua itu gue udah bisa ngerasain gitu. Mungkin kalau misalnya gue nggak mikirin itu ya gue nggak bisa apa ya ngeh sama hasil dari proses-proses yang udah gue lewatin. Cuman kayak orang lain udah punya, misalnya kalau di industri gue musik gitu misalnya, orang lain udah punya album, terus orang lain udah lebih dikenal dan lain-lain, udah tampil di sini tampil di situ gitu. Cuman gue satu sisi juga mikir kayak oh gue juga lagi menjalankan itu kok, cuman belum sampai gongnya aja mungkin iya, ya. makanya kemarin gue tuh sempet nonton TEDx Talk gitu kan. Terus habis itu ada satu pembicara gitu, dia apa ya, dia tuh kerja di apa sih? Tenis. Bukan samurai, softball apa? Baseball gitulah. Gitu. Dia lagi jadi pembicara di situ, terus dia sempat mention buat kayak cheer to other people's success gitu loh. Jadi ketika orang lain sukses, belajar untuk ngomong Selamat good for him, not for me gitu loh. Jadi kayak di situ lu bisa mengapresiasi dia someday when it's your time. Ya, Dia bakal kayak dia gitu. bakal gitu. Lu mengapresiasi Lu bakal- orang untuk diapresiasi juga gitu. Walaupun secara tidak langsung, walaupun lu gak ngomong ya. Karena Tapi dalam hati lu pun akan ngerasa kayak lu tahu rasanya diapresiasi. Iya. Jadi somehow lu mengapresiasi diri lu sendiri juga atas hal-hal kecil. Got it. Terus Kalau gue sih lagi di posisi yang insecure sih sebetulnya. Gue lagi di posisi insecure. Sebenarnya dari faktor terdekat aja sih. Contohnya kayak cewek gue lah gitu kan. Dia udah kerja dan pendapatan pun udah fix gitu kan. Lu mau kerja lebih atau mau kerja rendah pun tetap aja harganya segitu, rate lu, fee lu segitu gitu loh kan. Nah gue tuh nggak kayak gitu kan penghasilan gue tuh nggak yang kayak cewek-cewek gue gitu loh. Jadi nggak apa Konstan. naik turun udah konstan gitu loh. Kadang juga signifikan, malah kadang juga nggak dapet, kadang juga dapat, supaya dapat juga dapat gitu. Jadi usaha beda. iya, jadi makanya kayak dan juga di periode gue sekarang itu teman-teman gue yang lagi udah pada kerja, ngerti nggak sih? Udah mulai pada dapat kerja. Nah kayak anjir gue kapan ya gitu loh. Padahal gue kayak udah setiap hari nyetorin 10, gue kurangnya apa? Sampai perusahaan tuh nggak mau ngambil nama gue sedikit pun gitu loh. Makanya cuman di balik itu gue cerita sama cewek gue cuma bilang kayak ya gue tahu lo berusaha sekeras apapun, cuman kalau misalnya emang gue rezeki gue nggak bakal dapet. Iya. Gitu. Kalau gue kayak Itu jawabannya dari cewek gue. kalau gue yang kayak ya apapun yang lu jalanin sekarang, ya lu tuh udah di atas sama yang di atas, ngerti nggak sih? Jadi lu nggak perlu, menurut gue ya, meskipun gue ada rasa insecure sedikit, jadi gue yang kayak ya udah gue nggak perlu worry. Meski gue bukan menggampangkan atau apa ya, tapi gue kayak oh ya udah gue udah di atas sama yang di atas. Selagi gue masih bisa berusaha dan mungkin ya berusaha dan berdoa ya, terus gue kayak ya udahlah. Ikhtiar dan tawakal. Iya, gue kayak menyerahkan semuanya kayak oh ya udahlah, mau ngatur segimanapun meskipun gue yang ngatur itu nggak bakal berhasil juga kalau misalkan emang gak sejalan sama yang di atas. Menurut gue kayak gitu sih. Karena sometimes kita juga nggak tahu orang yang udah lebih berhasil juga effortnya mungkin lebih besar, Iya, atau benar. juga lebih berat sebelumnya. Iya, Itu kan kita nggak pernah benar. tahu juga. Jadi gue kayak ya udahlah, gue sekedar berusaha dan ya mengerahkan kemampuan gue sepenuhnya aja untuk mencapai satu tujuan itu sih. Kalau sih kayak gitu. Kalau gue kurang lebih di fase yang mirip sama Bagas sih. Jadi di fase yang udah ya gue lagi memproses itu. Iya. Jadi kayak udahlah gue berusaha semaksimal mungkin, dan gimana caranya proses yang gue lakuin itu harus berujung di apa yang gue mau di awal. Jadi untuk fase-fase yang kemarin udah lewat, ya udah biarin kemarin. Kalau gue Bener. Yes. Oke. tuh Ya,
Gila pembahasan kita hari ini ya. Lumayan ya. Agak lumayan berat. Agak lumayan berat nih. berat. Ceritanya. Habis nge-gym Iya, habis nge-gym ceritanya. Jadi berat. Jadi intinya semua orang punya prosesnya masing-masing ya. Betul. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Betul. Lo trust the process, Betul. do your best Betul. in the process gitu, dan jangan lupa apresiasi setiap keberhasilan yang lo dapatkan sih, sekecil apapun. Betul. Itu kemarin juga gue sempet denger di TEDx Talk juga, cuman bukan yang dia bilang intinya salah satu kunci lo untuk percaya diri kan ya adalah ya lo mengapresiasi keberhasilan lo sekecil apapun. Sesimpel lo kayak istirahat sebentar buat nonton Netflix karena kerjaan lo udah selesai. Itu kan salah satu bentuk apresiasi gitu atas keberhasilan lo menyelesaikan. Berterima kasih pekerjaan diri lo. sendiri. Iya, untuk diri lo sendiri itu somehow bisa membuat lo lebih bersyukur lah. Betul. Bersyukur lah intinya, bersyukur Betul. dan sabar. Intinya menurut kita adalah kalian harus bersyukur terhadap diri atau kehidupan yang lagi kalian jalani. Iya. Dan diri dengan kerja keras untuk prosesnya ya, jangan malas-malasan. Karena menurut kita apapun yang lo lakuin tuh bukan berarti melulu tentang salah atau benar. Karena Betul. kadang lo ada jawaban untuk yang lo lebih tahu sendiri. Iya. Oke, itu aja buat kita. episode kali ini. Betul. Buat kalian yang penasaran di episode selanjutnya bakal ada apa, segera subscribe di YouTube-nya Akara Production. Yes. Follow juga Instagramnya. Di akara.production, TikToknya juga. Yoi. akara.production. Pokoknya semua ada di description ya. Ya, ntar cek di aja description dah. Sama yang terakhir, ternyata sama lo bakal ada giveaway. Oh, oke. Jadi Yes, buat oke. kalian yang penasaran, kalian bisa segera kunjungi di nah ya itu. Iya. Segera kalian di Summer Club. kunjungi di IG Summer Club. Ada di sini ntar di Gitu. deskripsi juga ada. Wih, bukan segera. Oh iya, tungguin di IG-nya Summer Club, bukan di segera. Iya. Cek aja di IG Summer Club Bukan bakal follow ada aja description. deh. Iya. Follow. Proses dan segala macamnya bakal ada di sana. Yes. Betul. Oke, see you guys. Thank you so Dadah. much.